Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aani Rustadi, mahasiswa semester 3 pasca sarjana Hukum Keluarga Islam IAIN Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Antropologi Hukum Islam yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Muhammad Soebul Itmam MH, yang berjudul Proses Dialektika Wahyu atau Agama dan Budaya. Sebagai pendahuluan dalam fenomena di sekitar kita, khususnya dalam konteks keindonesiaan, ada suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, yakni antara Islam dan konteks budaya, yang dimana diantaranya mengalir dalam kehidupan sosial masyarakat kita dari dahulu hingga sekarang. Dari setiap penjuru Nusantara ini yang terdiri dari berbagai macam sistem kebudayaan mencerminkan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya suatu perbedaan dalam mengaplikasikan agama Islam itu sendiri. Islam pada dasarnya merupakan suatu doktrin atau dapat dikatakan sebagai agama wahyu yang diperantarakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di dunia. Adanya agama Islam ini merupakan agama terakhir sebagai penyempurna dari agama nabi-nabi terdahulu yang berorientasi untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Terlepas dari doktrin agama Islam, saat ini Islam sudah menjadi suatu gejala sosial, di mana Islam sendiri tunduk pada sosial budaya masyarakat, bukan sebaliknya, di mana sosial budaya masyarakat yang seharusnya tunduk kepada kemurnian Islam, yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan kepada Al-Quran maupun As-Sunnah. Sedangkan Muslim di Indonesia ini merupakan salah satu masyarakat Islam terbesar di dunia, sehingga dapat dijadikan sebagai contoh konkret bagaimana masyarakat menjalankan syariat Islam yang berlatar belakang pluralisme kebudayaan, sehingga hal ini akan mempengaruhi pola aplikasi dalam pemahaman ajaran Islam. Oleh sebab itu, melalui tulisan ini akan diuraikan pembahasan mengenai agama atau wahyu dan budaya untuk mengingat kondisi Islam yang cenderung tunduk kepada sistem budaya masyarakat. Sebelumnya, wahyu atau agama ini definisinya ada banyak. Di sini dalam pengertian agama secara nyata oleh pemeluknya, bukan agama sebagai teks dan doktrin. Untuk definisi agama, yaitu seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan mengatur manusia dengan lingkungannya ataupun manusia dengan Tuhannya. Dalam definisi tersebut, sebenarnya agama masih terlihat sebagai teks atau doktrin, sebagaimana keterlibatan manusia sebagai pendukung atau penganut agama tersebut tidak nampak di dalamnya. Itulah sebabnya masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan keagamaan, baik individual maupun kelompok, perbedaan pengetahuan dan keyakinan, peranan dan keyakinan agama terhadap kehidupan dan sebaliknya, kelestarian dan perubahan keyakinan keagamaan yang terjadi tidak tercakup di dalamnya. Agama juga dapat digambarkan sebagai sebuah sistem keyakinan dan perilaku manusia masyarakat yang diarahkan pada ultimate concern atau tujuan tertinggi. Maka untuk memperlihatkan masalah di atas, menurut Parsudi, agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respon kepada apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Itulah pengertian agama. Kemudian kita mengetahui bagaimana makna budaya. Makna budaya kini telah semakin luas karena semakin luasnya perhatian sejarawan, sosiolog, dan kritisi sastra. Perhatian banyak dicurahkan kepada budaya populer, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai masyarakat awam serta penggunaannya ke dalam seni rakyat, lagu daerah, cerita rakyat, festival rakyat, dan lain sebagainya. Definisi kebudayaan menurut Kuncono Ringnat, kebudayaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tindakan, perbuatan, tingkah laku manusia dan hasil karya yang dapat didapat dari belajar,
Silau Sumarjan mendefinisikan kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Sedangkan pengertian kebudayaan lebih luas dapat dilihat pada pendapat E.B. Taylor, yaitu kebudayaan merupakan suatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat, kesenian, dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hubungan agama dan kebudayaan. Agama dan kebudayaan ini mempunyai hubungan yang sangat erat sebagaimana dipaparkan oleh para antropolog yang masuk Islam, yang ketika Islam masuk ke wilayah Nusantara ini, masyarakat pribumi sudah terlebih dahulu mengenal sifat lokal primitif atau tiadanya agama, masyarakat akan terus hidup dengan pedoman yang telah mereka miliki. Jadi dapat dikatakan bahwa datangnya Islam ke Nusantara ini diidentikan dengan datangnya suatu kebudayaan yang baru yang kelak berinteraksi dengan budaya lama dan tidak menutup kemungkinan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa budaya lama juga akan terhapus oleh budaya yang baru. Diterimanya agama di Indonesia ini, kebudayaan dalam suatu masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh agama yang mereka peluk. Ketika agama telah diterima dalam masyarakat, maka dengan sendirinya agama tersebut akan mengubah struktur kebudayaan masyarakat tersebut. Perubahan itu bisa bersifat mendasar, asimilasi, dan dapat juga mengubah unsur-unsurnya saja atau disebut akulturasi, atau pada awalnya bersifat akulturasi dan semakin lama menjadi asimilasi. Hal ini terbukti dengan munculnya organisasi Islam, pergerakan yang menginginkan kembali kepada ajaran Islam murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi agama dan kebudayaan, agama ini ketika masuk Indonesia ini tidak lain dan tidak dapat dipisahkan dengan asimilasi dan akulturasi. Akulturasi menurut kamus antropologi yaitu kebudayaan atau pengambilan atau penerimaan suatu atau beberapa unsur kebudayaan yang berasal dari pertemuan dua atau beberapa kebudayaan yang saling berhubungan atau saling bertemu. Konsep akulturasi terkait dengan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima atau ditolak dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Dalam konsep akulturasi, Islam diposisikan sebagai kebudayaan asing dan masyarakat lokal yang menjadi penerima kebudayaan asing tersebut. Misalnya masyarakat Jawa yang memiliki tradisi selamatan yang cukup kuat. Ketika Islam datang, maka tradisi tersebut masih tetap jalan dengan mengambil unsur Islam terutama dalam doa-doa yang dibaca dalam selamatan tersebut. Wadah selamatan itu tetap ada, namun isinya ini mengambil dalam syariat-syariat Islam seperti doa-doa ataupun kalimah-kalimah thayyibah. Kemudian yang kedua yaitu datangnya masuknya Islam dengan budaya di suatu daerah ini dengan asimilasi. Asimilasi merupakan perpaduan dari kedua budayaan atau lebih kemudian menjadi satu kebudayaan baru tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada kelompok-kelompok masyarakat yang berlatar kebudayaan yang berbeda saling bergaul secara intensif dalam waktu yang lama sehingga masing-masing kebudayaan tadi berubah bentuknya dan membentuk kebudayaan baru. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul apabila ada kelompok-kelompok masyarakat yang berlatar kebudayaan yang berbeda saling bergaul secara intensif dalam waktu yang lama sehingga masing-masing kebudayaan tadi berubah bentuknya dan membentuk kebudayaan yang baru. Asimilasi ini terjadi apabila masing-masing kelompok memiliki sikap toleransi dan simpati atau dengan yang lainnya. Seperti misalnya di tanah Jawa ada Sunan Kalijaga, seorang tokoh Jawa yang berhasil membangun kebudayaan atau budaya baru di tanah Jawa.
dengan memadukan antara unsur-unsur Islam dengan unsur-unsur Jawa. Hal ini dapat kita saksikan dalam perkembangan Islam di Jawa yang berbeda-beda dengan Islam di tanah kelahirannya yaitu Arab. Yaitu gambaran dari asimilasi sebagaimana cara atau dakwah Sunan Kalijaga di Jawa ini menggunakan budaya konsep baru yaitu wayang atau seperangkat pewayangan itu, namun ini tidak menyalahi syariat Islam, meskipun Islam sendiri yang tanah kelahirannya di Arab ini tidak ada demikian. Jadi begitu. Kemudian ada lagi budaya lokal di Indonesia ini yang bersifat keislaman. Sifat fanatik masyarakat terhadap tradisi lama yang dimainkan oleh orang-orang sebelumnya dan orang-orang sebelum masuknya Islam menyebabkan budaya seolah-olah menjadi agama. Dalam waktu-waktu tertentu budaya yang tidak diajarkan Islam acap kali dilangsungkan untuk memperingati hari-hari besar. Adanya ritual sekaten di Yogyakarta dan Surakarta, nyadran di Cirebon, dan masih banyak contoh lainnya yang merupakan bentuk ritual yang tidak pernah ditinggalkan oleh segenap masyarakat Indonesia, dan konon kegiatan itu layak dan patut diadakan. Sekilas pandang di dalam benak seolah apabila tidak dilakukan maka amatlah sedih. Padahal apabila kita mengulas sejarah Nabi Muhammad SAW, hal-hal yang demikian itu tidak pernah dilakukan oleh beliau. Biasanya orang-orang yang sering melakukan ritual tersebut adalah orang-orang yang enggan meninggalkan budaya peninggalan kakek-kakek mereka dan bermaksud ingin melestarikannya, bahkan menganggap peninggalan sejarah yang bersifat ritualistik, peradaban kuno dan patut untuk dilestarikannya. Anehnya, kebanyakan ulama kita malah ikut serta dalam melakukan kegiatan tersebut. Yang jelas itu merupakan bentuk bid'ah alias mengandung unsur buatan manusia. Tetapi untuk konteks saat ini, budaya semacam itu yang dulu dijadikan para ulama seperti Wali Songo sebagai dakwah, jelasnya tidak relevan lagi untuk diterapkan masa sekarang. Malah sebaliknya, acap kali kegiatan tersebut seringkali mengundang kemaksiatan. Sebagaimana halnya di berbagai daerah lainnya di Indonesia, Pulau Jawa merupakan salah satu kawasan di Nusantara yang memiliki sistem tradisi kebudayaan yang beraneka ragam. Akan tetapi tradisi ini lambat laun kian menghilang sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi tidak sedikit pula yang masih meragukan atau membudayakan tradisi lama tersebut. Di Jawa seperti ritual khusus yang biasa disebut yasinan, tahlilan, atau ritual 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, kemudian nyewu atau 1000 hari dalam upaya adat orang yang telah meninggal. Ritual itu sering dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memperingati hari kelahiran, hari kematian dari sanak kerabat. Dalam ritual tersebut dilakukan pembacaan Al-Quran ditambah dengan membaca asma Allah yang selalu dikumandangkan sampai selesainya acara tersebut. Kemudian yang menjadi hal unik dari masyarakat ini bahwa ritual yang semacam ini biasanya lebih menekankan kepada masyarakat menengah ke atas, dan masyarakat yang kehidupan ekonominya standar menengah ke bawah biasanya hanya melakukan tradisi ini sampai 7 hari setelah wafatnya seorang. Walaupun demikian, adanya perbedaan penekanan dalam ritual, substansi dari ritual yasinan yang itu masih sama. Jadi dialektika antara proses wahyu dengan budaya kepada suatu masyarakat daerah ini tidak lepas dari asimilasi dan akulturasi, yang dimana budaya ini tidak dihilangkan, namun esensi budaya ini dimasuki oleh syariat-syariat Islam yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, kemudian diisi doa apa yang telah ada dalam Al-Quran atau hadis dan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga adat-adat yang ada ini masih tetap utuh jalan, dan kemudian ajaran Islam ini tetap berjalan dan masuk kepada masyarakat lokal tersebut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.